Hari ini saya akan menyampaikan proyek UAS dengan tema plagiarisme dalam dunia akademik dan cara pencegahannya. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian plagiarisme, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, dasar hukum yang berkaitan, serta bagaimana cara mencegah plagiarisme dalam lingkungan akademik. Plagiarisme secara sederhana merupakan tindakan menggunakan tulisan, ide, data, pendapat, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau mencantumkan sumber secara tepat. Dalam dunia akademik, tindakan tersebut merupakan persoalan serius karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas ilmiah. Contohnya adalah ketika seorang mahasiswa mengambil tulisan dari internet kemudian memasukkannya ke dalam tugas dan mengakuinya sebagai hasil pemikiran sendiri tanpa mencantumkan sumber. Plagiarisme dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, menyalin langsung, yaitu mengambil tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber. Kedua, parafrase tanpa sumber, yaitu mengubah susunan kata dari tulisan orang lain tapi tidak menyebutkan sumber aslinya. Ketiga, plagiarisme mosaik, yaitu menggabungkan potongan-potongan tulisan dari beberapa sumber sehingga seolah-olah menjadi tulisan sendiri. Keempat, menggunakan ide atau gagasan orang lain tanpa memberikan citasi. Kelima, self-plagiarism, yaitu menggunakan kembali karya sendiri yang sebelumnya telah digunakan atau dipublikasikan tanpa mengikuti ketentuan akademik yang berlaku. Dasar hukum, plagiarisme juga berkaitan dengan ketentuan hukum dan peraturan akademik di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan hak moral pencipta. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pendidikan yang tinggi di Indonesia. Ketiga, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangannya plagiat di perguruan tinggi. Selain ketentuan tersebut, mahasiswa yang wajib mematuhi kode etik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Dampak plagiarisme dapat menimbulkan berbagai dampak. Bagi mahasiswa, plagiarisme dapat merusak integritas reputasi akademik. Mahasiswa juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Bagi perguruan tinggi, plagiarisme dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap kualitas karya ilmiah yang dihasilkan. Dalam kondisi tertentu, penggunaan karya orang lain tanpa hak juga dapat berkaitan dengan persoalan hak cipta. Cara mencegah. Pencegahan plagiarisme sebenarnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, selalu mencantumkan sumber ketika menggunakan informasi atau gagasan dari orang lain. Kedua, menggunakan teknik citasi yang sesuai dengan pedoman akademik. Ketiga, melakukan parafrase dengan benar dan tetap mencantumkan sumbernya. Keempat, membuat daftar pustaka secara konsisten. Kelima, menggunakan referensi yang terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Keenam, melakukan pemeriksaan tingkat kemiripan tulisan sebelum tugas dikumpulkan. Dan yang paling penting adalah membangun sikap jujur, bertanggung jawab dalam menghasilkan karya akademik. Sebagai kesimpulan, plagiarisme bukan hanya masalah dalam penulisan karya ilmiah, tetapi merupakan masalah integritas akademik. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita harus membiasakan diri untuk menghargai karya dan pemikiran orang lain dengan mencantumkan sumber secara benar. Kejujuran yang dibangun selama berada di lingkungan akademik merupakan salah satu dasar untuk membentuk profesionalisme di masa depan. Karena itu, mencegah plagiarisme berarti menjaga integritas diri, menghargai karya orang lain, dan membangun budaya akademik yang sehat. Demikian pembahasan saya mengenai plagiarisme dalam dunia akademik dan cara pencegahannya. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya integritas, kejujuran dalam kehidupan akademik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekalian. Jadilah mahasiswa yang cerdas, jujur, dan berintegritas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.